Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Pada video kali ini, Ibu akan membahas beberapa soal yang terkait dengan dinamika translasi. Oke, kalau begitu, mari kita lihat soal yang pertama. Sebuah lampu lalu lintas seberat 122 Newton tergantung dari kabel yang diikat dua kabel lainnya ke penyangga seperti pada gambar. Kabel atas membuat sudut θ1 sebesar 37 derajat dan θ2 53 derajat dengan horizontal. Kabel bagian atas tidak sekuat kabel vertikal dan akan putus jika melebihi 100 Newton. Apakah lampu lalu lintas akan tetap tergantung dalam situasi ini atau akankah salah satu kabel putus? Mari kita lihat solusinya. Pada gambar, Ananda bisa melihat ada tali T1 dan tali dengan tegangan tali T2. Kemudian ada tali yang ketiga dengan tegangan tali T3. Kemudian T1 terhadap langit-langit memiliki sudut sebesar θ1. Begitu juga untuk T2 memiliki sudut θ2 terhadap langit-langit. Kemudian pada bagian bawah, sebuah lampu lalu lintas tergantung pada dua kabel lainnya. Nah, mari kita lihat apa saja gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama, ada T2 yang bisa kita proyeksikan sejajar dengan sumbu horizontal dengan nilai sebesar T2 cos θ2. Kemudian ada T1 yang sejajar, yang akan kita proyeksikan sejajar dengan sumbu horizontal dengan nilai sebesar T1 cos θ1. Kemudian ada T2 yang kita proyeksikan ke sumbu vertikal. Begitu juga untuk T1, yang mana nilainya masing-masing T2 sin θ2 dan T1 sin θ1. Kemudian ada T3, kemudian ada gaya berat, yang nilainya kita simbolkan dengan W. Kemudian, tegangan tali T3 ini memiliki nilai yang sama dengan W. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita tinjau dulu dari sumbu X dengan titik tangkap gaya yang Ibu tunjukkan di sini. Ya. Nah, titik tangkap gayanya di sini. Jadi, semua gaya-gaya dengan titik tangkap gaya yang sudah kita tentukan ini, kita olah ya menggunakan persamaan hukum Newton. Nah, karena pada soal ini tidak diceritakan bahwa lampu lalu lintasnya bergerak ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, maka kita asumsikan lampu lalu lintas ini dalam keadaan setimbang. Jika benda dalam keadaan setimbang, maka resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu akan sama nilainya dengan 0. Jadi, untuk sumbu X, semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, jika kita resultankan, itu akan sama nilainya dengan 0. Sebelah kanan ada gaya T2 cos θ2. Kita simbolkan dengan tanda positif untuk gaya-gaya yang berada di sebelah kanan. Sebaliknya, untuk gaya-gaya yang berada di sebelah kiri, kita simbolkan dengan tanda negatif, sehingga persamaannya menjadi T2 cos θ2 dikurang T1 cos θ1, sama dengan 0. Kemudian, kita pindah ruaskan T1 cos θ1 ke arah kanan. Jadi T2 cos θ2 sama dengan T1 cos θ1. Cos θ2, di mana θ2 ini nilainya 53 derajat, cos 53 adalah 0,6, dikalikan dengan T2, dan cos θ1 dengan θ1 37, nilai cosnya sama dengan 0,8, jadi 0,6 dikali T2 sama dengan 0,8 kali T1, sehingga T2 sama dengan 4T1 per 3. Nah, itu adalah persamaan yang pertama yang kita dapatkan. Nilai T2 sama dengan 4T1 dibagi dengan 3. Kita lanjutkan, kita tinjau sumbu Y. Apa saja gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y? Nah, pada gambar kita bisa lihat ada T1 sin θ1 yang arahnya sama dengan T2 sin θ2, kemudian ada T3 yang arahnya berlawanan dengan T1 sin θ1 dan T2 sin θ2. Gaya-gaya yang ke atas kita simbolkan dengan tanda negatif, sedangkan untuk gaya-gaya yang ke bawah kita simbolkan dengan tanda negatif. Gaya-gaya ke atas kita simbolkan dengan tanda positif dan gaya ke bawah kita simbolkan dengan tanda negatif. Nah, mari kita lihat persamaannya. Sama dengan untuk sumbu X, sigma FG-nya juga sama dengan 0,
Jadi T1 sin theta 1 dijumlahkan dengan T2 sin theta 2, dan kita kurangkan dengan T3, itu hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian, karena kita sudah mendapatkan nilai T2, maka kita substitusikan nilai T2 ke persamaan ini. Jadi T2 sin theta 2 menjadi 4T1 dibagi 3, kemudian sin theta 2, sin 53 itu sama dengan 4/5, ditambah dengan T1 sin 37 sama dengan 3/5. Dan itulah nilai yang kalau kita jumlahkan nilainya akan sama dengan T3, di mana T3 ini sama dengan W, dan W itu sendiri sama dengan gaya berat dari lampu lalu lintas. Sehingga kita bisa langsung menggunakan angka 122 untuk menggantikan nilai T3. Lanjut. Nah, ini secara matematis dapat kita selesaikan. 4T1/3 dikali dengan 4/5 itu menjadi 16/15T1. Kemudian ditambah dengan 3/5 kali T1 sama dengan 122. Jika kita samakan penyebutnya, maka persamaannya menjadi 25/15 T1 sama dengan 122. Sehingga T1 nilainya sama dengan 73,2 Newton. Nah, kita sudah mendapatkan nilai T1. Saatnya kita substitusikan persamaan T1 ini atau nilai T1 ini ke persamaan T2. Sehingga kita bisa dapatkan nilai T2 sama dengan 4 dikali T1, kita ganti angkanya dengan 73,2, dibagi dengan 3, hasilnya 97,6. Nah, Anda semuanya, kita lihat kembali kalimat pada soal, ya, kabel bagian atas tidak sekuat kabel vertikal dan akan putus jika melebihi 100 Newton. Apakah T1 melebihi 100 Newton? Tidak. Jadi, apakah tali pada arah kiri ini akan putus? Tidak. Bagaimana dengan T2? Apakah nilainya melebihi 100 Newton? Juga tidak. Maka T2 juga tidak akan putus. Jadi, kedua tali yang menyangga lampu lalu lintas tidak akan putus. Nah, bagaimana untuk soal yang pertama ini? Bisa? Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dua buah benda, MA dan MB, masing-masing bermasa 4 kg dan 10 kg, disusun seperti pada gambar. Tentukan A. Gambar diagram bebas pada masing-masing benda, B. Percepatan pada masing-masing benda, dan C. Tegangan pada masing-masing tali. Nah, ini gambar dua buah benda A dan B yang digantungkan dengan katrol. Mari kita lihat dulu apa saja gaya-gaya yang bekerja pada kedua benda ini. Nah, pertama, kedua benda ini memiliki gaya berat yang masing-masing nilainya 40 dan 10 Newton, 100 Newton, ya. Kemudian pada benda A terdapat tegangan tali yang mengarah ke atas, kita simbolkan dengan T. Kemudian pada benda B juga terdapat tegangan tali yang juga mengarah ke atas, dan kita simbolkan dengan T. Nah, tegangan tali pada benda A dan benda B nilainya akan sama. Kenapa? Karena pada soal tidak diceritakan, tidak dikatakan bahwa katrol itu berputar. Kemudian, karena katrol tidak berputar, maka gaya tegangan tali pada setiap partikel tali itu akan bernilai sama. Nah, kita tinjau dari dua buah benda. Kita tinjau dari benda pertama, ya, karena pada gambar kita melihat gaya-gaya vertikal, maka kita simbolkan sigma F-nya dengan sigma Fy. Jadi sigma Fy sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, kenapa kita menggunakan hukum Newton yang kedua? Karena jika kita logikakan, karena benda B lebih besar masanya, yaitu 10 kg, dibandingkan dengan benda yang A hanya 4 kg, maka benda A ini akan bergerak ke atas dan benda B akan bergerak ke bawah. Benda A akan tertarik oleh benda B. Nah, berarti benda A dan benda B dalam kondisi bergerak. Jika benda atau sistem dalam kondisi bergerak, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0 lagi, melainkan sama dengan massa dikali dengan percepatan dari sistem tersebut.
Oke, kembali lagi ke benda yang pertama. Sigma Fy sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, untuk benda yang pertama, gaya yang positif adalah gaya T. Kenapa? Karena gaya T arahnya sama dengan arah percepatan. Jika arah gaya sama dengan arah percepatan, maka gaya tersebut dapat kita simbolkan dengan tanda positif. Sebaliknya, jika gaya berat atau gaya tersebut berlawanan dengan arah percepatan, contohnya pada soal kita adalah gaya beratnya, maka gaya tersebut kita berikan tanda negatif. Nah, sigma Fy pada benda A itu sama dengan T dikurang 40. Dan kita sama dengankan dengan M1 nilainya 4, kemudian percepatan sistem yang belum kita ketahui. Jadi untuk persamaan 1, T dikurang 40 sama dengan 4A. Kemudian kita tinjau benda 2. Nah, untuk benda 2 sama dengan benda yang pertama, benda yang kedua atau benda B bergerak turun. Itu berarti arah percepatan benda B ke bawah. Maka gaya yang positif adalah gaya 100 Newton. Sedangkan gaya yang negatif adalah gaya tegangan tali T. Dan nilainya sama dengan M2 dikali A. Jadi 100 dikurang T sama dengan 10A. Kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kita lihat T kurang 40 sama dengan 4A. Kita eliminasi atau kita hubungkan persamaannya dengan persamaan yang kedua, 100 dikurang T sama dengan 10A. Kita jumlahkan, ya, jadi T dan min T itu bisa tereliminasi. Sedangkan min 40 ditambah 100 itu nilainya sama dengan 60. Kemudian 4A ditambah 10A nilainya sama dengan 14A. Sehingga kita dapatkan nilai percepatannya sebesar 60 dikurang 14 sama dengan 4,28 meter per sekon kuadrat. Nah, kita kan sudah mendapatkan persamaan nilai A gitu ya. Kita bisa masukkan ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Nah, pada soal ini Ibu akan mencoba untuk memasukkan nilai A ke persamaan yang pertama. Kita coba masukkan hingga T dikurang 40 sama dengan 4A dan T sama dengan 57,14 Newton. Jadi inilah nilai dari tegangan pada tali, baik itu untuk tali yang pertama ataupun untuk tali yang kedua. Jadi soal yang A sudah terjawab, sudah tergambarkan diagram bebasnya, kemudian percepatannya juga dapat ya, yang untuk benda A percepatannya 4,28 arahnya ke atas, sedangkan untuk benda B nilainya juga sama 4,28 arahnya ke bawah. Kemudian untuk tegangan tali juga sudah kita dapatkan. Jadi untuk soal nomor 2 sudah selesai kita jawab. Next, untuk soal yang ketiga. Nah, Anda mungkin masih bingung bagaimana cara membedakan gaya gesekan statis maksimum, dan gaya gesekan kinetis. Ibu akan memberikan 3 keadaan, ya kita akan membandingkan gaya gesekan dengan gaya gesekan statis maksimum. Mari kita lihat gambar yang pertama. Ada sebuah benda, kemudian kita berikan gaya sebesar 5 Newton. Lalu apa yang terjadi pada benda? Ternyata benda dalam keadaan diam. Nah, karena benda dalam keadaan diam, maka resultan gaya sama dengan 0. Ya, bagus sekali. Sigma F sama dengan 0. Gaya gesek yang dirasakan oleh benda adalah gaya gesekan statis. Kenapa? Karena benda dalam keadaan diam. Nah, besar gaya gesekan statis sama dengan gaya yang kita berikan kepada benda. Kenapa? Karena resultan gaya sama dengan 0. Sehingga gaya gesekan statis nilainya mengikuti dari gaya yang kita berikan. Lanjut, keadaan yang kedua. Ketika kita perbesar gaya menjadi 10 Newton, ternyata benda masih dalam keadaan diam. Nah, karena benda masih dalam keadaan diam, maka resultan gaya masih sama dengan 0. Karena resultan gaya masih sama dengan 0, berarti gaya gesekan yang dialami oleh benda itu akan sama dengan gaya yang diberikan. Lanjut, bagaimana dengan keadaan yang ketiga?
ketika kita berikan gaya sebesar 15 Newton, maka pada saat itu benda tepat akan bergerak. Nah, tolong diperhatikan istilah tepat akan bergerak ini sangat berbeda dengan istilah diam ya. Karena pada saat benda tepat akan bergerak, benda memang belum bergerak, namun sesaat lagi benda tersebut akan bergerak. Mungkin lebih dari 15 Newton, katakanlah 15,001 Newton ketika kita berikan gaya sebesar itu kepada benda, maka benda akan bergerak. Itulah definisi dari benda tepat akan bergerak. Nah, karena benda dalam keadaan tepat akan bergerak, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tetap sama dengan 0, ya, namun gaya gesekan benda berubah menjadi gaya statis maksimum. Oke, jadi berubah menjadi gaya gesekan statis maksimum. Nah, besarnya gaya gesekan statis maksimum sama dengan besar gaya yang kita berikan. Nah, jika kita memberikan gaya sebesar 16 Newton, berarti kan sudah melebihi angka gaya gesekan statis maksimum ya, karena gaya gesekan statis maksimum kan 15 Newton. Ketika kita berikan gaya sebesar 16 Newton, maka pada saat itu benda sudah dalam keadaan bergerak, maka gaya gesekan statis akan berubah menjadi gaya gesekan kinetis. Nah, sampai sana paham ya? Oke. Kalau misalkan belum paham, ya silakan diulangi lagi video ini. Atau masih juga belum paham, silakan tanyakan kembali saat kita bertemu di kelas. Oke, itu saja Nanda. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.